berkaitan dengan masalah Polri tentunya tidak akan lepas dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam undang-undang tersebut disampaikan bahwa Polri merupakan salah satu alat negara maupun pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya yaitu yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yang kedua menegakkan hukum, dan yang ketiga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Hormat AKBP S. Sofian SIK SH MH, kepada Bapak diundang dengan kasih. Salam. Damai di hati. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Melalui kegiatan Minggu Kasih ini, sebagai bentuk cek dan kontrol kami selaku anggota Polri untuk memastikan bahwa kegiatan pengamanan dan kegiatan ibadah, khususnya di gereja-gereja yang dilaksanakan pada hari Minggu, boleh berjalan dengan aman, sejuk, damai, dan kondusif. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan Minggu Kasih ini, kami mungkin boleh diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit himbauan-himbauan Kamtibmas agar wilayah kita, khusus seperti hanya Kecamatan Eris dan lebih khusus lagi Desa Telap ini, tetap aman, sejuk, damai, dan kondusif. Bapak Ibu sekalian, sedikit kami memperkenalkan diri berkaitan dengan masalah Polri tentunya tidak akan lepas dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam undang-undang tersebut disampaikan bahwa Polri merupakan salah satu alat negara maupun pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya yaitu yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yang kedua menegakkan hukum, dan yang ketiga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dengan tupoksi ini tentunya Polri di dalam pelaksanaan tugasnya akan bersentuhan dan berinteraksi langsung dengan segenap lapisan masyarakat. Namun di dalam pelaksanaannya Polri tidak bisa bekerja sendiri. Polri harus bersinergi dengan segenap pemerintah daerah, kemudian dengan rekan-rekan TNI, stakeholder terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda,
dan segenap lapisan masyarakat yang ada. Karena yang pertama, secara organisasi polisi masih banyak kekurangan dan keterbatasan sehingga menghambat pelaksanaan tugas Polri, seperti halnya berkaitan dengan masalah personil, anggaran maupun sarana prasarana. Yang kedua, tujuan daripada tupoksi Polri itu sendiri. Tupoksi Polri, Hakkamtibmas, Gakum Pelindung Pengayom Pelayan Masyarakat itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, sejuk, damai, dan kondusif, di mana masyarakat termasuk Bapak Ibu sekalian dapat melaksanakan kehidupan ini, baik itu beribadah, bekerja, berdagang, bertani maupun aktivitas lainnya dapat berjalan dengan aman, sejuk, damai, dan kondusif tanpa adanya rasa takut maupun gangguan di dalam setiap pelaksanaan tugas tersebut. Nah, dengan mengetahui bahwa tupoksi Polri itu untuk kepentingan masyarakat juga, maka daripada itu tidak ada salahnya kalau kita bersama-sama bersinergi dan berkomitmen untuk bahu-membahu menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman, sejuk, damai, dan kondusif. Segala bentuk ego sektoral harus kita tepikan. Ya, kita harus berkomitmen, kita harus bersatu padu karena kita memahami dan mengetahui bahwa tupoksi Polri ini untuk kepentingan masyarakat luas juga. Kemudian upaya-upaya yang dapat kita lakukan khususnya masyarakat agar bisa berkontribusi untuk dapat menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman, sejuk, damai, dan kondusif, yang kami mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menjaga keluarganya masing-masing terlebih dahulu. Jaga keluarga kita, awasi keluarga kita, jangan sampai menjadi korban ataupun menjadi pelaku kejahatan. Karena keluarga ini merupakan satuan komunitas terkecil di dalam suatu masyarakat. Apabila setiap keluarga menjaga keluarganya untuk tidak menjadi korban atau pelaku kejahatan, maka secara otomatis hal ini akan berdampak positif terhadap masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang punya anak, yang punya saudara, kemudian yang anak punya kakak, punya adik, punya tetangga dan lain sebagainya, mari kita saling mengawasi dalam hal kebaikan agar jangan sampai keluarga kita menjadi korban maupun menjadi pelaku kejahatan. Contohnya misalnya Bapak Ibu punya anak, tolong diperhatikan anak kita, misalnya dia menggunakan kendaraan, apakah dia sudah cukup umur dan sudah melengkapi keamanan pribadi maupun surat-suratnya di dalam berkendara. Contohnya menggunakan helm. Jadi menggunakan helm itu bukan karena dekat atau jauh, bukan karena ada polisi atau tidak, tetapi kita menghindari dan mengurangi tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan. Karena tidak ada yang bisa menjamin, meskipun dekat, meskipun tidak ke kota, apakah bisa menjamin bahwa kita tidak akan terjadi kecelakaan. Ya, jadi gunakan helm untuk keamanan dan keselamatan perorangan, bukan karena ada polisi atau tidak, bukan karena jauh atau dekat. Begitu juga misalnya anak kita menggunakan kendaraan yang menggunakan knalpotnya, apakah sudah sesuai standar atau tidak. Ya, jangan sampai dia nanti menggunakan knalpot yang tidak standar, pada saat digunakan akan mengganggu masyarakat lainnya. Contohnya masyarakat yang sedang ibadah akan terganggu. Ada masyarakat yang sedang bekerja, ada masyarakat yang sedang hajatan, ada masyarakat yang sedang sakit. Nah, nanti kalau kita menggunakan knalpot yang tidak standar, masyarakat akan terganggu sehingga bisa mengakibatkan timbulnya konflik. Ya, timbulnya konflik. Kalau sudah terjadi konflik atau pertikaian permasalahan, anak kita bisa menjadi korban, bisa juga menjadi pelaku kejahatan. Ya, jadi itu salah satu contoh kita mencegah keluarga kita jangan sampai menjadi korban atau menjadi pelaku kejahatan. Selanjutnya ada beberapa hal benang merah yang perlu kami sampaikan berkaitan situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Minahasa ini. Pada umumnya, pada dasarnya situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Minahasa relatif aman, sejuk, damai, dan kondusif.
Namun ada beberapa hal yang harus kita cermati, Bapak Ibu sekalian. Beberapa tindak pidana yang sering terjadi seperti halnya penganiayaan, kemudian perkelahian antara beberapa pemuda atau remaja, kemudian laka lantas, laka tunggal, kemudian ada juga pencemaran nama baik, ya. Nah, di antara tindak-tindak pidana tersebut kita mencoba menganalisa dan mengevaluasi, ya, termasuk pernah terjadi beberapa kali tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia, ya. Nah gitu, ada 3 kali terjadi selama saya menjabat. Nah, kita analisa dan kita evaluasi, ternyata faktor utama yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana tersebut yaitu masalah minuman keras dan minuman beralkohol. Nah, Bapak Ibu sekalian, harapan kami sangat menghargai dan menghormati kearifan lokal, ya. Namun kearifan lokal itu, khususnya minuman keras dan minuman beralkohol itu, jangan digunakan berlebihan, jangan digunakan tidak sesuai aturan, ya. Jangan digunakan secara sembarangan, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian, baik itu bagi diri kita sendiri, keluarga, ataupun masyarakat. Karena beberapa tindak pidana penganiayaan, bahkan tindak pidana perkelahian antar kelompok, laka lantas, laka tunggal, bahkan penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia ini karena pengaruh minuman keras dan minuman beralkohol yang tidak sesuai aturan dan digunakan secara berlebihan, ya. Awalnya antara korban dan pelaku biasanya saling kenal, ya. Cuman karena sudah terpengaruh minuman keras dan minuman beralkohol, akhirnya salah paham. Pada saat salah paham terjadi perkelahian. Pada saat terjadi perkelahian ada salah satu yang membawa senjata tajam. Akhirnya ada yang menjadi korban, ada yang menjadi pelaku kejahatan. Ya, jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, hindari penyalahgunaan minuman keras dan minuman beralkohol, ya, yang digunakan secara berlebihan dan tidak sesuai aturan. Ya, yang kedua, hindari kebiasaan membawa senjata tajam. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, minum minuman keras, akhirnya emosi, salah paham, akhirnya berkelahi. Ada yang menggunakan senjata tajam, akhirnya ada yang terluka, ada yang menjadi korban, ada yang menjadi pelaku kejahatan. Ya, jadi hindari kebiasaan membawa senjata tajam. Ya, hindari. Ya. Budaya-budaya yang lalu yang tidak sesuai lagi dengan keamanan sekarang, tolong ditinggalkan. Ya, kalau memang ada persoalan permasalahan, disampaikan kepada hukum tua, apakah pihak kepolisian atau pihak dari TNI, agar bisa dicari jalan keluar yang terbaik. Ya. Kemudian yang ketiga, hindari kebiasaan menyelesaikan masalah dengan emosi dan kekerasan. Ya Bapak Ibu sekalian, kita hindari, ya, kebiasaan-kebiasaan yang menyelesaikan masalah dengan emosi dan kekerasan. Masyarakat Kabupaten Minahasa terkenal dengan keramah tamahan dan kesopan santunannya. Hal ini saya buktikan sendiri. Selama saya 10 bulan di sini, saya biasanya jalan kaki di Stadion Maesa. Saya seringkali berinteraksi dengan masyarakat, baik itu anak-anak sekolah, SD, SMP, SMA, orang tua, bapak, ibu. Dan mereka tidak mengenal saya selaku Kapolres, namun mereka menegur saya, "Selamat pagi Pak," gitu. Nah, ini budaya-budaya seperti ini harus kita jaga dan kita pelihara. Ya, budaya-budaya kekerasan harus kita tinggalkan. Kalau polisi aja bisa berubah menjadi lebih baik, kenapa masyarakat tidak bisa menjadi lebih baik? Ya, jadi hindari. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Ya, jadi kalau ada masalah, persoalan, permasalahan, selesaikan secara baik-baik. Kalau diselesaikan dengan emosi dan kekerasan, pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi kita semua. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Ya, yang menang bisa diproses pidana, yang kalah bisa masuk rumah sakit atau bahkan bisa ada yang meninggal dunia. Ya, selesaikan secara baik-baik, ya. Nah, kemudian yang keempat, manajemen teknologi.
Bapak Ibu sekarang harus betul bisa memanage penggunaan teknologi khususnya HP. Hati-hati dalam mendistribusikan informasi, berita, gambar, video dan lain sebagainya. Jangan kita mudah mempercayai apa yang ada di media sosial dan pemberitaan, ya. Karena zaman sekarang ini semuanya bisa diedit, bisa disulap, Bapak Ibu. Ya, sudah banyak aplikasi dan lain sebagainya, ya. Jadi hati-hati dalam menggunakan teknologi khususnya media sosial. Seandainya pun benar informasi yang kita terima itu jangan kita teruskan, apalagi kalau itu sudah menimbulkan ujaran kebencian dan berbau sara, ya. Kalau ada informasi cukup kita ketahui, kalau memang perlu kita laporkan silakan lapor kepada hukum tua, pihak kepolisian maupun rekan-rekan dari TNI agar bisa dicarikan jalan keluar atau solusi yang terbaik, ya. Jangan kita mudah mentransfer informasi, gambar, video dan lain sebagainya sedangkan kita belum tahu kebenaran daripada informasi tersebut, yang pada akhirnya pada saat kita teruskan atau kita sebarkan akhirnya menimbulkan kerugian baik itu orang lain maupun masyarakat pada umumnya, ya. Jadi tolong hati-hati dengan teknologi, banyak manfaatnya, namun kalau tidak bijak di dalam menggunakannya akan menimbulkan dampak negatif bagi kita semua. Kemudian yang selanjutnya saya mengajak dan menghimbau pada Bapak Ibu sekalian, jaga kerukunan hidup antar umat beragama, suku, budaya dan ras. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Dari Sabang sampai Merauke kita memiliki keanekaragaman agama, suku, budaya dan ras. Dan Indonesia saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Itulah Indonesia. Maka daripada itu kami sejak dini mengingatkan apabila ada hal-hal yang berkaitan masalah suku, agama, ras dan budaya segera diselesaikan secara baik-baik. Yang besar kita kecilkan, yang kecil kita hilangkan dan dicarikan solusi dan jalan keluar yang terbaik, ya. Selanjutnya yang terakhir tadi saya lihat Ibu Pendeta sudah menyampaikan berkaitan masalah pilkada. Sekarang kita masih dalam tahapan kampanye. Kami dari pihak kepolisian mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan pilkada 2024 ini agar tetap aman, sejuk, damai dan kondusif, ya. Silakan berbeda pilihan, itulah demokrasi. Tapi jangan karena berbeda pilihan Bapak dan Ibu timbulnya persoalan permasalahan antar keluarga, antar tetangga, antar masyarakat. Jangan, ya. Silakan berkompetisi, berlombalah yang baik, ya. Namun tidak saling menjatuhkan dan menjelek-jelekkan satu sama lain. Pilihan boleh beda, namun kita semua tetap bersaudara dan harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan sehingga situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Minahasa tetap aman, sejuk, damai, dan kondusif. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Salam. Damai di hati. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.